Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ilmi. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan data warehouse yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang untuk memenuhi tugas besar 2 untuk mata kuliah Data Warehouse OLAP dengan dosen Pak Egi. Langsung saja. Di sini tools yang saya gunakan yaitu Microsoft SQL Server Management Studio dan Microsoft Visual Studio. Nah, di sini saya sudah membuat skema star. Ada 4 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Di tabel dimensi ini ada tabel perangkat, customer, buyer, pengirim, dan terakhir tabel fakta penjualan. Nah, di sini ada 2 database yang saya buat. Yang pertama database production, ini db_inov, dan kedua database dimensi inov. Yang nantinya db_inov ini akan kita lakukan proses ETL dari database inov ke destinasinya di db dimensi inov. Nah, untuk melakukan proses ETL tersebut, kita menggunakan aplikasi Visual Studio. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tas. Nah, ini kita adopsi tasnya, yaitu data flow task untuk control flow-nya, dan ini diklik 2 kali nanti akan muncul data flow ini. Nah, di sini saya menggunakan 3 tools task, yaitu yaitu OLEDB source, data conversion, dan OLEDB destination. Nah, kalau OLEDB source ini itu adalah source atau DB asal yang nanti kita setting, yaitu database production, dan ini data conversion yang berfungsi untuk mengkonversi data dari OLTP ke OLAP, dan ini OLEDB destination, yaitu destinasi database yang kita tuju. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa task. Yang pertama dari table customer yang ada di database production, itu kita konversi ke database dimensi. Nah, di sini ada 100 data yang saya konversikan. Lalu di perangkat ada 5 data, penjualan saya menggunakan 1000 data di tabel fakta penjualan, dan pengirim 5 data, serta pembayaran 2 data. Nah, jika sudah dilakukan konfigurasi semua tas ini, nah tinggal kita running si tasnya ini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kalau udah hijau seperti ini berarti sudah berhasil. Dan kita lihat hasilnya. Contoh fakta penjualan di sini database production ya. Kita lihat select. Nah, di sini ada 1000 data. Ada 1000 data. Nah, kita konversikan atau kita pindahkan melalui proses ETL ke database dimensi inov. Jika sudah berhasil, maka data tersebut akan pindah. Nah, sekarang di database dimensi sudah ada datanya. Selesai proses ETL, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data untuk menganalisa banyaknya stok barang dan barang apa saja yang paling laku atau paling laris di perusahaan.
Nah, untuk visualisasi datanya saya menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di sini kita masuk ke menu data, lalu from other source, lalu from SQL server. Nah, di sini kita masukkan server SQL-nya. Lalu next. Nah, kita cari database dimensinya. Ini kita masukin semuanya. Next. Finish. Kita pilih pivot chart. Nah, ini kita pilih. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisa banyaknya banyaknya perangkat apa saja sih yang paling laris di PT Innov Dana Teknologi ini. Nah, untuk eh, nah di sini kita ID ordernya kita masukin ke count count. Nah, totalnya kan ada 1000 penjualan. Lalu kita masukin nama perangkatnya. Nama perangkatnya. Kita lanjut. Uh, ini visualisasi data menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisa perangkat merek perangkat mana saja, merek perangkat apa yang paling laris atau paling banyak dibeli oleh customer. Nah, di sini saya masukkan nama perangkat. Nah, nama perangkat ini. Nah, di sini ada 5 perangkat yang tadi saya input, yaitu pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga RPG 310, yang keempat RPG 500 dan RPG 700. Nah, di sini terlihat grafik yang paling banyak dibeli, perangkat yang paling banyak dibeli yaitu keyboard sebesar 12.647 pitches. Dan yang paling rendah yaitu RPG 310 sebesar 10.046. Jadi perangkat yang paling laris atau barang yang paling laris di PT Innov Dana Teknologi yaitu keyboard. Nah, selanjutnya saya akan coba metode bayar apa saja, metode bayar apa yang paling yang paling banyak digunakan oleh customer kita. Nah, di sini terlihat ini value-nya kita ganti jadi ID order. Dan kita ganti count. Nah, di sini terlihat dari 1000 order terdapat 505 order yang menggunakan metode bayar cash. Sedangkan kredit yang menggunakan metode bayar kredit hanya 495. Jadi metode bayar yang paling sering digunakan oleh customer PT Innov Dana Teknologi yaitu cash. Nah, sekian video demonstrasi data warehouse Olap dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.